Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan membahas tentang logika matematika. Sebelum kita memulai pembahasan atau materi, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama adalah Muhammad Aldiyat Taufik dengan NIM 24040300086. Yang kedua adalah Jamaluddin Al-Hasan dengan NIM 24040300072. Dan yang ketiga adalah Zahra Fitri Kartika dengan NIM 24040300066 akan membahas logika matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan tentang logika matematika. Yang pertama itu ada proposisi pernyataan elementer. Di sini ada contoh ya, perlihatkan kalimat pada contoh 8.1 di bawah ini. 1. Semarang ibu kota Jawa Tengah. 2. A adalah faktor dari 6. 3. 2 adalah bilangan ganjil. 4. Mudah-mudahan lulus ujian, dan seterusnya. Di sini apa itu proposisi pernyataan elementer? Proposisi elementer adalah pernyataan kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai dan kebenarannya. Maka dari contoh-contoh tadi itu bukan semuanya proposisi elementer, hanya nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Karena apa? Karena nomor 1 bernilai benar, Semarang itu ibu kota Jawa Tengah. Nomor 3, 2 adalah bilangan ganjil bernilai benar. Nomor 5, 2 tambah 6 sama dengan 8 adalah bernilai benar. Dan nomor 7, 5 tambah 4 lebih kecil dari 7 adalah bernilai salah. Selanjutnya adalah proposisi kompositif. Proposisi komposit adalah proposisi yang memuat perangkai, atau di sini kita ada beberapa perangkai ya. Yang pertama itu adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, dan negasi. Itu sudah dijelaskan di logika matematika waktu SMA. Dan kita punya cara satu, ada yang seperti ini. Kita bentuk P dan Q dulu, baru kita gabungkan P konjungsi Q, dan lalu kita lanjutkan ke yang terakhir itu P implikasi P konjungsi Q. Dan ada yang cara yang kedua seperti ini. Oke, karena ini sudah dipelajarkan di SMA, kita lanjut. Proposisi komposit dapat dibentuk dari 3 proposisi elementer P, Q, dan Q, atau dari N buah proposisi elementer. Oke. Selanjutnya ada catatan ya. Hubungan antara banyaknya proposisi elementer dengan banyaknya baris pada tabel kebenaran komposit adalah sebagai berikut. Banyaknya proposisi elementer 2, maka banyaknya baris pada tabel adalah 4, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika banyaknya proposisi 3, maka 2 dipangkatkan 3 menjadi 8, dan seterusnya. Oke. Setelah ini kita masuk ke tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah proposisi komposit yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi. Contohnya adalah P gabungan Q implikasi P. Yang kedua adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi komposit yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Contohnya adalah P gabungan Q, P gabungan dalam kurung P irisan Q. Jika bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya, proposisi tersebut disebut kontradiksi. Yang ketiga ada kontingensi. Adalah proposisi komposit yang bukan tautologi dan kontradiksi, atau ada benar ada salahnya juga. Contohnya adalah P implikasi P gabungan Q dan P dan Q implikasi R. Masing-masing bukan tautologi dan kontradiksi, maka disebut dengan kontingensi. Selanjutnya kita masuk ke implikasi logis. Apa itu implikasi logis? Implikasi logis adalah contoh ya, P dan Q masing-masing proposisi komposit. Maka proposisi P implikasi Q disebut implikasi logis jika tautologi dan dapat ditulis P implikasi Q.
Contohnya seperti yang di kanan ini, P ekuivalen irisan Q tutup kurung gabungan distribusi P implikasi Q. Proposisi di atas atau proposisi A tautologi, maka implikasinya logis. Saya Zara Fitri Kartika dengan NIM 240403066 akan melanjutkan materi lanjutannya yaitu ekivalensi. Bisa kita lihat di sini, perhatikanlah proposisi komposit P implikasi Q dan negasi P atau Q. Selidikilah apakah kedua proposisi tersebut bernilai sama. Di sini kita punya tabel kebenaran. Dengan ini adalah suatu nilai dari pernyataan apakah itu bernilai salah atau benar. T itu untuk true atau benar, dan F untuk false atau salah. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Pernyataan P implikasi Q dan juga negasi P atau Q hanya akan salah jikalau pernyataan Q dan negasi P salah. Ternyata P implikasi Q dan negasi P atau Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka dikatakan bahwa P implikasi Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Ditulis demikian. Di sini juga ada definisi. Misalkan P, Q masing-masing proposisi komposit, maka P dikatakan ekivalen Q. Ditulis P ekivalen Q. Eka Q jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Lalu kita lanjut ke hukum-hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian. Setiap proposisi yang saling ekivalen dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. Di bawah ini disajikan daftar aturan penggantian untuk keperluan deduksi. Ini ada daftar-daftarnya, ada 8. Yang pertama, hukum idempoten atau disingkat idem. Ada P atau P ekivalen dengan P, dan P ekivalen dengan P. Hukum yang kedua ada hukum asosiatif atau yang disingkat AS. Untuk hukum asosiatif yang pertama ada P atau Q atau R ekivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R. Lalu hukum asosiatif yang kedua ada dalam kurung P dan Q dan R ekivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Lalu yang ketiga hukum komutatif atau disingkat KOM. Yang pertama ada P atau Q ekivalen dengan Q atau P, dan yang kedua ada P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Ini tinggal ditukar aja. Lalu yang keempat ada hukum distributif F atau disingkat dist. Yang pertama ada P atau dalam kurung Q dan R ekivalen dengan P atau Q dalam kurung dan P atau R dalam kurung. Lalu yang kedua ada P dan dalam kurung Q atau R ekivalen dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung P dan R. Lalu yang kelima ada hukum identitas atau yang disingkat ID. Yang pertama ada P atau F ekivalen dengan P. Lalu yang kedua ada P atau T ekivalen dengan T. Yang ketiga ada P dan F ekivalen dengan F. Dan yang terakhir ada P dan T ekivalen dengan P. Dan yang keenam ada hukum komplement atau disingkat KOM. Yang pertama ada P atau negasi P ekivalen dengan T. Yang kedua ada P dan negasi P ekivalen dengan F. Lalu yang ketiga ada negasi P ekivalen dengan P. Lalu yang terakhir ada negasi T ekivalen dengan F. Yang ketujuh ada hukum transposisi atau disingkat trans. Ini hanya ada satu, yaitu P implikasi Q ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Lalu hukum yang terakhir yaitu hukum implikasi atau disingkat IM. Ini adalah P implikasi Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Saya punya contoh soal untuk hukum proposisi, yaitu soalnya sebuah sistem keamanan rumah memiliki 3 sensor. Sensor pintu atau pernyataan P bernilai benar jika pintu terbuka, lalu sensor gerak Q bernilai benar jika mendeteksi gerakan, lalu sensor jendela R bernilai benar jika jendela terbuka.
Alarm akan berbunyi jika pintu terbuka dan sensor gerak aktif, atau jendela terbuka dan sensor gerak aktif. Tentukan, ini ada soal, ada 3, langsung aja kita jawab. Untuk yang A, kita diminta untuk membuat rumus proposisi untuk sistem alarm tersebut. Jadi kita bisa menjawab soal ini dengan pernyataan sebagai berikut. Alarm akan berbunyi jika pintu terbuka dan sensor gerak aktif. Pintu terbuka itu P. Ini adalah P. Lalu dan itu bentuknya seperti ini. Dan sensor gerak aktif itu dijadiin Q. Jendela terbuka itu R. Dan adalah seperti ini. Dan sensor gerak aktif adalah Q. Jadi seperti ini. Kondisi 1 dan kondisi 2. Lalu untuk membuat rumus lengkapnya kita harus menggabungkan kedua kondisi ini sehingga menjadi rumus seperti ini. Disambung dengan atau itu bentuknya seperti ini. Untuk soal yang B, bisa dilihat di sini tabel kebenarannya. 0 itu menunjukkan untuk salah atau false, dan 1 untuk true. Lalu yang C, soal yang ke C, dapat dilihat dari tabel kebenaran ada 5 kondisi di mana alarm tidak berbunyi. Yang pertama, semua sensor mati, atau 000, menyatakan false semua. Dan yang kedua, hanya jendela terbuka, false, false, true. Dan yang ketiga, hanya pintu terbuka, true, false, false. Dan yang keempat, pintu dan jendela terbuka, sensor gerak mati, itu true, false, true. Dan yang terakhir, sensor gerak aktif, tapi pintu dan jendela tertutup. Itu adalah false, true, dan false. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aliat Mataufik dengan NIM 24040300086. Di sini saya akan membuktikan kesalahan-kesalahan argumen di bawah ini dengan bukti tak langsung gitu ya, dengan metode bukti tak langsung. Nah, di sini langsung aja. Di sini ada soal yang saya ambil dari buku yang sudah dilampirkan sejak perkuliahan awal gitu ya, dari perkuliahan dasar matematika Ibu Woro. Di sini pada bab bukti tak langsung itu sendiri ya, di nomor 2. Nah, ini belum pernah diselesaikan sama sekali. Jadi saya ingin membantu teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan lah salah satu dari soal-soal yang mungkin teman-teman merasakan kesulitan gitu ya. Oke, di sini saya akan bacakan soalnya. Di sini diberikan soal gitu ya, nomor 2. Pada pernyataan 1, jika H maka I dan jika J maka K. Pernyataan 2-nya, jika I kecil gitu ya atau K maka I besar ya. Katakanlah itu I besar, itu I atau L mungkin. Itu I, itu ya. Itu I. Pernyataan 3-nya ingkaran dari I besar gitu ya. Maka kita tahu langsung gitu ya, simpulannya adalah ingkaran dari H atau J gitu ya. Lalu dengan pembuktian BTL ini kita dapat mengasumsikan ingkaran dari simpulannya, di mana kita tempatkan pada pernyataan 4. Pernyataan 4, H atau J, kita jadikan asumsi gitu ya. Kita jadikan asumsi, kita harus mengasumsikannya dulu. Asumsinya adalah ingkaran dari kesimpulan yang awal tadi gitu ya. Bisa kita taruh di pernyataan 4. Lalu pernyataan 5, jika J maka K gitu ya. Kita dapat dari simplifikasi pernyataan 1. Pernyataan 6, jika H maka I kecil gitu ya. Kita dapat dari simplifikasi pernyataan 1 juga gitu ya. Pada pernyataan 7, ingkaran buka kurung I kecil atau K tutup kurung itu juga kan ekuivalen dengan ingkaran I kecil dan ingkaran K. Nah, dimana kita dapat dari pernyataan 2 dan pernyataan 3 gitu ya, pada modus tollens gitu ya.
Pernyataan 8 kita mendapatkan lingkaran I kecil gitu ya. Dimana kita dapat dari pernyataan 7, kita dapat dari simplifikasi pernyataan 7. Pernyataan 9 lingkaran K, kita dapat juga simplifikasi pernyataan 7. Pernyataan 10 lingkaran H, kita dapat dari modus tollens pernyataan 8 dan pernyataan 6. Ya, pernyataan 11 gitu lingkaran J, kita dapat dari modus tollens pernyataan 9 dan pernyataan 5. Lalu pernyataan 12 lingkaran H, jika lingkaran H maka J kita dapat dari implifikasi gitu ya, pernyataan 4 ya, implikasi pernyataan 4. Lalu pernyataan 13 jika lingkaran H maka K kita dapat dari silogisme pernyataan 12 dan pernyataan 5. Oke. Ya, kita akan lanjut ya. Nah, ya. Di sini bisa kita lihat pernyataan 12 tadi ya. Pernyataan 12 didapat dari lingkaran H maka J kita dapat dari implikasi pernyataan keempat tadi. Terus pernyataan 13 kita dapat jika lingkaran H maka K kita dapat dari silogisme pernyataan 12 dan pernyataan 5. Lalu pernyataan 14 lingkaran I, jika lingkaran I maka lingkaran H gitu ya, kita dapat implikasi negasi dari pernyataan 6. Lalu pernyataan 15 kita dapat dari lingkaran I kecil maka jika lingkaran I kecil maka K gitu ya. Kita dapat silogisme dari pernyataan 14 dan pernyataan 13. Lalu pernyataan 16 I atau K ya, kita dapat dari implikasi dari pernyataan 15. Lalu 17 kita dapat I besar gitu ya. I besar kita dapat dari modus pollens pernyataan 16 dan pernyataan 2. Pernyataan 18 gitu ya, kita dapat lingkaran H dan lingkaran J kita dapat dari konjungsi pernyataan 10 dan pernyataan 11 gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi ya pada pernyataan 10 dan pernyataan 11-nya. Lalu pernyataan 19 ya, kita mendapatkan kontradiksi di sini. I dan I negasi. Gitu ya. I dan I negasi. Oke. Di sini I dan I negasi kita dapat dari konjungsi pernyataan 17 dan pernyataan 3. Nah, langkah 19 ini menunjukkan adanya kontradiksi gitu ya. Nah, berdasarkan aturan BTL gitu ya, setelah ditemukan adanya kontradiksi maka langkah berikutnya adalah adisi dan langkah terakhir distribusi silogisme gitu. Ya, karena halnya langkah terakhir adalah distribusi silogisme, mari kita lihat pernyataan 20. Nah, pernyataan 20 karena halnya saya tulis ya, karena ada beberapa kesalahan dari video sebelumnya gitu ya. Di sini saya buat baru, karena itu saya tulis, saya ketik di sini ya. Saya ketik makanya berbeda. Jadi di pernyataan 20 itu ini keterangan dulu ya, keterangan konjungsinya itu seperti tersebut karena halnya tidak ada fontnya Ibu, dan dijungsinya V balik V besar gitu ya. Nah, pernyataan 20 kita mendapatkan lingkaran H dan lingkaran J gitu ya, tutup kurung atau I besar gitu ya. Kita dapat adisi dari pernyataan 18. Nah, setelah kita adisi ya berdasarkan aturan BTL, maka langkah terakhir adalah distribusi silogisme. Jadi langkah 21 di mana langkah penutup kita
pada penjelasan video hal ini, yaitu ingkaran buka kurung H atau J tutup kurung, dimana kita dapat dari distribusi silogisme pernyataan 18 dan pernyataan 3. Maka karena halnya ini adalah kesimpulan, di sini 20 ya, pernyataan 20 dan pernyataan 3 dari distribusi silogisme. Maka terbuktilah kesalahan argumen-argumen berdasarkan aturan BTL, gitu ya. Sekian sih. Ya kita tahu tadi langkah yang menunjukkan adanya kontradiksi di 19 dan setelah 9. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang ingin kami nyatakan dari materi logika matematika ini. Nah, ya seperti yang kita tahu, logika matematika adalah fondasi penting dalam matematika yang membantu kita pada beberapa hal. Yang pertama, membedakan pernyataan benar dan salah gitu ya. Yang kedua, menganalisis hubungan antar pernyataan. Yang ketiga, membuat kesimpulan yang valid gitu ya. Kita tadi menyelesaikan juga banyak permasalahan dan menyimpulkan kesimpulan yang valid, membuktikan kebenaran matematika, dan yang terakhir adalah berpikir sistematis dan logis dalam pemecahan masalah. Nah, segitu beberapa hal yang memang kami sajikan di dalam PPT dan pada pembelajaran kita pada kali ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.